ya Zoom juga tadi dengan kementerian. Jadi lambat baru sempat mati lampu. Bagaimana kabar bapak-bapak dan ibu-ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Eh, Sebelum kita masuk untuk materi presentasi hari ini, ada hal-hal yang perlu yang ingin diklarifikasi atau dikonfirmasi terkait materi kita yang sudah lalu. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa kita bahas sama-sama terlebih dahulu sebelum saya serahkan kepada teman yang bertugas pada siang hari ini. Tidak ada ya? Ada, pas. Ya, baik. Kalau begitu, siapa yang kelompok berapa nih? Kelompok 3 Kelompok 3 Pak. Dengan topik struktur dan anatomi teori sosial modern. iya, struktur dan anatomi Teori sosial modern. teori sosial modern. Timnya sudah siap? Insya Allah siap. Baik, kalau begitu saya minta satu relawan untuk jadi moderator memandu diskusi kita hari ini untuk kajian atau materi yang keempat ya. Ya. Iya, pada pertemuan yang kelima. Siapa kira-kira satu orang, Bapak dan Ibu? Dari kelompok lain yang tidak masuk dalam kelompok presenter. Yang belum pernah bertugas siapa? Pak Christian. Siap saya Pak, bersedia Pak. Ya, Pak Christian. Silakan Pak Christian. Jadi kita kuliah 2 jam ya? Iya. Jadi kira-kira presentasinya ya paling lama 20 menit. Setelah itu kita diskusi. Silakan Pak Christian. Baik, terima kasih Pak Dr. Muhammad Nur Ali. Teman-teman yang saya hormati, baik untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini yang akan memaparkan tugas kelompok adalah dari kelompok 3, yaitu struktur dan anatomi teori-teori sosial modern. Kepada perwakilan dari kelompok 3, saya persilakan untuk memaparkan secara singkat selama 20 menit kurang lebih. Pada waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan sangat jelas, Ibu. Sangat jelas, Bu, terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Nur Ali selaku pengampu mata kuliah ini, para rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S3 Ilmu Sosial. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berdiskusi bersama lagi dalam mata kuliah teori-teori ilmu sosial. Izinkan kami, kelompok 3, akan memaparkan sedikit tentang struktur dan anatomi teori-teori sosial modern. Kami tim ada Bapak Fahmi Hafid,
saya sendiri Sumiati, Bapak Lapatawe B. Hamka, dan Bapak Aryono. Seperti pada kajian sebelumnya yang telah dipaparkan oleh kelompok Pak Mustafa dan kawan-kawan dengan Pak Taqiyuddin, di kelompok sebelumnya sudah menyampaikan tentang sketsa teori ilmu sosial yang terdiri dari teori sosial klasik, kemudian teori sosial modern, dan teori sosial postmodern. Nah, pada kesempatan ini kami kelompok akan memaparkan tentang teori-teori sosial modern itu sendiri. Dan mohon kiranya apabila kami agak sedikit salah dalam mempersepsikan, mohon diluruskan. Karena di tim kami ini memang sebagian besar di luar dari background sosiologi. Jadi saya kesehatan, Pak Fahmi kesehatan, Pak Lapatawe dari hukum, Pak Aryono yang dari hukum mungkin juga ya sama ya. Jadi kita mungkin minta diluruskan. Baik, yang perlu disampaikan dari pemahaman kami pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang beberapa teori, ada ciri dari teori sosial modern itu sendiri. Jadi ciri teori sosial modern itu antara lain pertama, teori ini sebagian besar berkembang di Amerika. Jadi tokoh-tokohnya sebagian besar dari Amerika seperti Parson, Goffman, dengan ciri khas teori sosiologi modern ini dia lebih praktis, seperti orang Amerika yang lebih individual. Sedangkan kalau teori klasik, dia berkembang di belahan benua Eropa. Kemudian ciri yang kedua dari teori sosial modern itu adalah bersifat teori-teori aliran. Jadi yang di dalamnya banyak-banyak tokoh. Beda dengan klasik, kalau klasik dia teori ketokohan. Jadi ada teori Weber, teori Marx, tapi kalau pada teori modern dia berupa seperti aliran. Jadi ada teori struktur fungsional yang kemudian dikembangkan dari pemikiran Emile Durkheim oleh Parson, Merton, Ings Davis, Marion Jalevi. Kemudian ciri yang ketiga dari teori sosial modern, dia lebih empiris atau lebih bersifat mikro. Sedangkan teori klasik sebagian besar dipengaruhi oleh teori-teori filsafat, sehingga bersifat lebih makro. Jadi contoh seperti teori Marx yang memimpikan bahwa masyarakat tanpa kelas, tapi pada teori modern itu sangat secara empiris, itu sangat mustahil apabila masyarakat itu tanpa kelas. Setiap kelas itu harus ada pemimpin, dan pasti ada perbedaan di tiap masyarakat. Nah, itulah yang sedikit perbedaan dari teori klasik dan teori modern. Tetapi secara garis besar, teori sosial modern ini merupakan pengembangan dari pemikiran tokoh-tokoh di teori sosiologi klasik. Contoh teori sosiologi modern yang berbasis pemikiran Emile Durkheim mengatakan bahwa solidaritas sosial terbagi dua, yaitu solidaritas sosial secara organik yang terjadi apabila ada perbedaan-perbedaan masyarakat seperti perbedaan mata pencaharian. Sedangkan yang kedua adalah solidaritas sosial mekanik. Ini terjadi apabila ada kesamaan dalam masyarakat seperti kesamaan agama dan sebagainya. Kemudian asumsi utama dari teori struktural fungsional adalah bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Jadi jika salah satu elemennya ini terganggu, maka akan mengganggu elemen-elemen lainnya. Begitu pula pemikiran konflik dari Karl Marx, sosiologi klasik yang dikembangkan oleh Ralph Dahrendorf dan Petrin Sorokin dan beberapa teman seperti yang ada di slide. Dalam ranah teori sosiologi modern, teori sosiologi modern ini berbasis pemikiran Max Weber, ya. Ternyata pemikiran Weber tentang rasionalitas itu kemudian dikembangkan kembali menjadi teori pilihan rasional oleh James Coleman. Kemudian teori pilihan rasional dipengaruhi oleh pemikiran Weber tentang tipe-tipe rasionalitas. Kemudian Weber sendiri terkenal dengan Verstehen Max Weber, atau pemahaman subjektif Max Weber. Nah, inilah yang sangat mempengaruhi lahirnya teori fenomenologi di ranah sosiologi modern, terutama fenomenologi yang digagas oleh Peter L. Berger, Alfred Schutz, dan Max Scheler. Meskipun juga banyak dipengaruhi oleh teori fenomenologi Edmund Husserl sebelumnya.
Ya, aliran fenomenologi ini sebenarnya lahir sebagai reaksi metodologi ya positivis yang digunakan oleh Auguste Comte. Jadi pada anatomi teori sosial modern sebenarnya ada beberapa teori, ada 9, tapi pada kajian kami untuk kelompok 3 ada 4 teori yang saya bold kuning. Ini yang akan kita paparkan pada hari ini. Jadi teori fenomenologi ini sebenarnya terdiri dari 2 kata ya, yaitu fenomena yang artinya nampak, kemudian logos yaitu ilmu pengetahuan. Maka sederhananya didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala yang nampak di permukaan. Contoh misalkan kalau kita kesehatan, ketika ada seseorang yang batuk, kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa oh yang batuk itu dia flu atau mungkin dia lagi kena COVID-19. Nah, itu harus melakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi. Nah, gejala yang nampak seperti batuk itulah yang dalam konteks fenomena. Sesuatu yang menampakkan diri sebagaimana adanya dengan kata lain itu adalah sebagaimana adanya. Misalkan saat Bapak Ibu ini sedang melihat gambar yang ada di PowerPoint kami, yaitu sebuah gelas, maka apakah kita memandang gelas ini setengah kosong atau setengah isi? Pandangan Bapak Ibu itu yang disebut dengan pengetahuan murni. Jadi dari sudut pandang kita sendiri. Jadi pengetahuan dari sebagaimana adanya kita melihat gambar tersebut. Maka pengetahuan murni ini masih bersifat relatif, sifatnya sangat subjektif karena belum terkontaminasi dari sudut pandang orang kedua, ketiga, dan seterusnya, dan tidak berupaya mencari objektivitas. Pengetahuan murni yang saya sebutkan tadi ini merupakan kajian dari teori fenomenologi Edmund Husserl, yaitu sosok yang pertama kali mempopulerkan fenomenologi sebagai sebuah metode dan cara berpikir baru dalam ranah keilmuan sosial humaniora. Meskipun sebagai suatu istilah, fenomenologi sebenarnya sudah ada sejak Immanuel Kant yang mencoba memikirkan dan memilah unsur mana yang berasal dari pengalaman dan unsur mana yang terdapat di dalam akal. Kemudian lebih luas lagi ketika digunakan oleh Hegel dalam memandang tentang tesis dan antitesis yang melahirkan sintesis atau istilah fenomenologi obsirit. Edmund Husserl merumuskan tahap-tahap untuk mencapai atau memperoleh pengetahuan murni, yaitu pertama reduksi fenomenologi yang berfokus pada objek. Istilahnya adalah penghayatan terhadap dunia, dan ini bagian dari tahap pertama ketika kita ingin menyempurnakan untuk mendapatkan yang namanya pengetahuan murni Erlebnis. Kemudian tahap yang kedua ada kesadaran akan sesuatu objek yang baru ketika kita menaruh perhatian pada objek tersebut atau berfokus padanya. Yang biasa disebut ini reduksi eidetik, atau istilah kerennya disebut epoch. Epoch itu adalah dari bahasa Yunani yang artinya menunda atau memberikan tanda kurung, yang seolah-olah kita tidak pernah melihat sebelumnya objek tersebut, sehingga kita menghilangkan asumsi-asumsi sebelumnya. Dan ketika tahap 1, 2 sudah kita lalui, maka kita akan masuk ke tahap yang ketiga. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat pada gambar di slide ini ada gambar pada layar, maka mungkin Bapak Ibu akan mempersepsikan dua hal. Ada yang melihat ini sebagai dua orang yang sedang berhadapan di samping, kiri kanan menghadap, ada juga yang berasumsi bahwa itu adalah pot. Nah, itulah yang disebut dengan pengetahuan murni menurut Edmund Husserl. Jadi sehingga yang disebut pengetahuan murni itu setiap orang akan berbeda-beda. Dan yang disebut pengetahuan murni adalah sesuatu yang paling masuk akal dan paling bisa diterima oleh alam pikiran individu sendiri. Dalam ilmu humaniora, kadang fenomenologi juga bisa menjadi lebih radikal. Mengapa? Karena
contoh dalam satu kisah ini ada seorang dokter mata, dia didatangi satu ibu pasien ibunya datang untuk ingin memeriksakan mata anaknya karena dia merasa bahwa ada gangguan mata pada si anak. Kemudian saat dokter mata ini mengetes mata anak ini, dia menunjuk salah satu huruf dengan menggunakan tongkat dan menyampaikan, sebutkan apa yang saya tunjuk ini. Anak itu menjawab, itu adalah B. Kemudian dokter menyimpulkan bahwa betul si anak ini memang ada gangguan pada mata, karena yang si dokter maksud dan ibunya melihat itu adalah huruf E. Tetapi anak itu sebenarnya tidak keliru. Kenapa? Karena pada ujung tongkat si dokter itu ada lebah di atasnya, maka dia sebut B. Nah, inilah yang disebut dengan bagaimana kemudian fenomenologi itu menjadi radikal karena bisa membalikkan paradigma objektivitas. Nah, seperti kasus yang terjadi di Amerika di satu acara Wants to be Billionaire, seorang perempuan yang kemudian ditertawakan oleh banyak. Karena ditanyakan bahwa yang manakah yang paling besar di bawah ini, apakah bulan atau gajah? Yang bersangkutan mengatakan bahwa yang paling besar adalah gajah. Kemudian dia ditertawakan karena menurut rasionalitas bahwa yang besar adalah bulan. Tetapi tidak salah, ketika dia ditanya, dia mengatakan bahwa bulan itu kecil ketika saya lihat di malam hari. Dan yang nampak jelas di mata saya, gajahlah yang lebih besar. Nah, itulah yang disebut dengan bagian dari fenomenologi atau pengetahuan murni. Kemudian berkembang, jadi ada lagi fenomenologi yang disampaikan oleh Weber. Jadi Weber ini merupakan figur yang membalikan objek kajian sosiologi sendiri, masyarakat pada individu. Dia mengatakan bahwa objek kajian sosiologi adalah tindakan individu yang penuh arti dan makna terhadap individu lain. Jadi bagaimana kita bisa mengatur atau mempelajari masyarakat, sedangkan masyarakat itu terdiri dari kumpulan-kumpulan individu yang memiliki pola pikir serta perasaan yang berbeda-beda. Jadi sesuatu yang dinamakan masyarakat, melainkan dia itu adalah kumpulan individu dengan kepentingan masing-masing. Sehingga kemudian Weber mengatakan bahwa setiap tindakan individu adalah rasional. Dan bentuk rasionalitas Weber ini terbagi atas 5. Jadi ada rasionalitas formal, yang ini didasarkan pada untung dan rugi, kemudian rasionalitas instrumental, didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan, kemudian rasionalitas nilai, didasarkan oleh ihwal yang dianggap baik, benar, dan diharapkan perwujudannya, kemudian ada rasionalitas tradisional, yang ini didasarkan pada hal-hal yang telah dilakukan secara turun-temurun atau sebuah tradisi, dan rasionalitas afektif didasarkan pada emosi atau perasaan. Jadi untuk Verstehen itu sendiri ini adalah kajian di bawah empati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang pelaku itu mau dijelaskan dalam situasi serta tujuan-tujuan mau dilihat dan dipahami. Jadi dalam pelaporan penelitian studi fenomenologi itu ada satu kajian tentang pengemis dan gelandangan. Jadi apakah benar motif mereka mengemis itu karena miskin atau tak punya uang? Jadi ternyata di beberapa penelitian mengungkapkan bahwa motivasi seseorang itu untuk menjadi pengemis bukan semata-mata karena dia miskin, tapi karena ada budaya kemiskinan, seperti rendahnya etos kerja, dan sebagainya. Kemudian untuk gelandangan, apakah benar mereka yang hidup menggelandang itu karena tak punya rumah? Nah, dari kajian beberapa penelitian, ditunjukkan bahwa sebagian besar yang menjadi gelandangan itu bukan karena mereka tidak punya rumah, tapi karena mereka hanya butuh kebebasan, atau mungkin dia tidak betah di rumahnya. Seperti itu. Oke, kemudian ada lagi fenomenologi dari Albert Katz. Jadi Albert Katz ini, beliau ini termasuk yang bukan membantah, tapi kemudian mengoreksi bahwa tindakan subjektif para aktor itu tidak muncul begitu saja, tetapi harus melalui suatu proses yang panjang. Jadi keberadaan dunia mikroindividu ini itu adalah area yang berada dalam jangkauan individu di mana individu dapat melakukan manipulasi atasnya. Jadi fenomenologi hadir untuk memahami makna subjektif manusia yang diatributkan pada tindakan-tindakan dan sebab-sebab objektif serta konsekuensi dari tindakan itu. Jadi menurut Katz, manusia adalah makhluk sosial. Nah, sederhananya bahwa setiap individu bisa melakukan
manipulasi. Contoh misalkan dulu ketika kita diajarkan orang tua, kita merasa gugup saat berbicara di depan umum, kemudian ini kasus ke saya, bapak saya mengatakan bahwa saat kau berdiri di depan umum, maka anggaplah bahwa orang-orang di depan itu adalah rumput-rumput. Jadi tidak menganggap bahwa itu adalah manusia, sehingga timbullah rasa keberanian diri. Nah, itulah yang disebut dengan kita memanipulasi diri kita gitu, untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, kemudian ada juga fenomenologi dari Peter L. Berger. Dia menyampaikan bahwa bagaimana individu mampu menciptakan konstruksi sosial. Jadi ada mulai dari eksternalisasi, kemudian internalisasi, dan objektivasi. Jadi konsep objektivasi, internalisasi, dan eksternalisasi pada dasarnya merupakan koreksi Berger terhadap fenomenologi Schatz. Jadi Berger melihat bahwa Schatz terlalu memaksakan sektor kehidupan keseharian yang bersifat rutinitas dalam kajian yang terbatas dan tidak bersifat problematik. Jadi bahwa seseorang itu juga bisa mempengaruhi, ya, bisa mempengaruhi dalam komunitas sosial. Contoh misalkan di saat rakyat Indonesia mulai lemah, tidak merasakan penjajahan, maka Soekarno hadir dengan memproklamasikan proklamasi dan kemudian timbullah rasa semangat. Begitupun yang saat ini muncul jargon-jargonnya Syahrini, itu bisa kemudian mengubah sosial ya masyarakat. Kemudian fenomenologi Max Keller. Jadi Max Keller ini dikenal dengan standon ya. Jadi bagaimana posisi sosial seseorang mempengaruhi opini atau argumennya. Jadi tujuan fenomenologi Max Keller ini untuk menjelaskan bahwa masing-masing itu ada kelebihan, masing-masing individu ada kelebihan atau kekurangan. Jadi setiap pemikiran atau satu ideologis itu pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangannya. Jadi kesimpulannya bahwa teori fenomenologi itu mempunyai penerapan yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya. Edmund Husserl itu bertujuan untuk mencari pengetahuan murni. Kemudian kalau Max Weber bertujuan untuk mencari motif tindakan individu atau motif subjektif tindakan individu. Kemudian kalau Alfred Schatz itu bertujuan untuk mencari makna khusus atau dunia manipulatif yang diciptakan individu tersendiri. Kemudian Peter L. Berger itu bertujuan untuk menjelaskan bagaimana terciptanya konstruksi sosial yang awalnya dibuat oleh individu tersendiri. Kemudian Max Keller bertujuan untuk menjelaskan perbedaan baik kelebihan atau kekurangan sebuah pemikiran atau sebuah ideologi. Nah, fenomenologi dibedakan atas dua, ada yang sebagai filsafat, ada juga yang sebagai metode. Jadi untuk sebuah metode penelitian, dia lebih identik dengan metode logi kualitatif. Jadi dengan menggunakan metode fenomenologi merupakan riset terhadap dunia kehidupan orang-orang, pengalaman subjektif mereka terhadap kehidupan pribadi sehari-hari. Periset secara konsisten akan melakukan bracketing atau mengurung asumsi-asumsi pribadi peneliti sehingga peneliti mampu melihat fenomena dari sudut pandang responden kita. Jadi intinya bahwa fenomenologi itu dia tidak meneliti peristiwa atau fenomena, tetapi meneliti bagaimana peristiwa itu ditangkap oleh manusia sehingga menjadi bagian dari pengalaman dan kesadaran seseorang. Jadi dalam pemaknaan ini, contoh misalkan yang saat ini ada kebijakan PSBB, maka kita bukan mengkaji PSBB-nya, tetapi bagaimana setiap orang memandang tentang PSBB itu sendiri. Seperti itu, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Fahmi untuk studi etnometodologi agar kita bisa lebih bervariatif. Silakan Pak Fahmi, demikian dari saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Sumiati, rekan kami untuk tugas kelompok ini. Saya lihat Bapak Dr. Muhammad Nur Ali tidak ada di ruang ini. Saya tanya kepada moderator apakah ini akan kita lanjut. Oh, ada. Mati lampu. Oke. Oh iya. Mohon izin Gurunda, Dokter. Iya. Silakan. Baik.
Mohon izin, ini akan dibantu oleh Ibu Sumiati untuk slide. Izinkan kami menyampaikan sedikit tentang studi etnometodologi pada tugas mata kuliah. Struktur dan anatomi. Salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh para peneliti adalah etnometodologi. Ini adalah salah satu buku bagaimana etnometodologi program yang dibuat oleh Garfinkel. Salah satu jenis penelitian kualitatif yang sering digunakan oleh para peneliti adalah etnometodologi. Berakar keilmuan dari fenomenologi yang seperti disampaikan oleh rekan kami tadi Ibu Sumiati, maka etnometodologi ini juga sangat penting dalam studi-studi sosiologi. Namun sayang sekali orang salah paham dengan istilah etnometodologi itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa etnometodologi sebagai metode mengumpulkan data karena ada istilah metodologi di dalamnya. Ada juga yang mengartikan etnometodologi sebagai sebuah pendekatan untuk meneliti kelompok masyarakat atau etnik atau suku primitif tertentu karena ada kata etno di dalamnya. Nah, secara bahasa, etnometodologi menunjuk pada materi pokok subjek matter yang diteliti. Berasal dari 3 kata Yunani, ethnos, metodas, dan logos. Ethnos artinya orang, metodas artinya metode, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, etnometodologi diartikan sebagai suatu studi atau ilmu tentang metode yang digunakan untuk meneliti bagaimana individu-individu menciptakan dan memahami kehidupan mereka sehari-hari, seperti cara mereka menyelesaikan pekerjaan di dalam hidup sehari-hari. Thanks. Jika etnografi fokus pada budaya kelompok masyarakat atau anggota masyarakat dan fenomenologi pada makna suatu tindakan atau peristiwa, maka etnometodologi lebih pada dunia konstruksi individu-individu di dalam memahami sesuatu sesuai akal sehat atau common sense yang berlaku dan makna yang diterima secara bersama-sama. Next. Kita lihat tokoh yang berpengaruh dalam etnometodologi ini adalah Harold Garfinkel. Ada suatu buku tentang studies etnologi yang beliau buat, bahwa dibanding studi-studi lainnya dalam penelitian kualitatif, etnometodologi ini relatif baru. Harold Garfinkel yang pertama kali mengenalkan istilah etnometodologi ini ketika dia mempelajari arsip silang budaya di Yale, menemukan istilah-istilah seperti etnobotani, etnofisiologi, etik. Saya mempelajari kegiatan Yuri. Menurutnya cara Yuri membuat hanya membentuk etnometodologi di mana etno menunjuk pada keberadaan seseorang memahami pengetahuan akal sehat masyarakatnya. Diyakini bahwa menurut Garfinkel di balik tindakan mereka itu ada teori, asumsi atau dalil yang digunakan untuk menilai, menafsirkan dan memaknai sesuatu. Cara pandang etnometodologi Garfinkel ini tidak lepas dari tokoh-tokoh sebelumnya seperti Talcott Pearson, Edmund Husserl, dan Alfred Schutz. Seperti pendekatan-pendekatan lainnya dalam penelitian kualitatif, studi etnometodologi memerlukan kedalaman pengamatan secara detail tentang praktik kehidupan sehari-hari warga masyarakat melalui observasi atau secara langsung mengenai percakapan mereka yang bisa direkam melalui video. Seperti kita saat ini, bukan hanya video, suara, peserta, dengan Zoom ini semua bisa terekam dengan baik. Saya rasa nanti Ibu, karena Ibu Sumiati juga sudah merekam, nanti hasil dari kegiatan ini kita akan laporkan juga, akan kita YouTube-kan. Karena lebih bertumbuh pada percakapan sehari-hari individu, maka etnometodologi berpengaruh sangat besar pada kelahiran metode analisis percakapan. Asumsinya adalah percakapan atau cerita merupakan cara orang mengkonstruksi realitas, menggunakan bahasa sebagai bahan utama kajian yang diperoleh dari ucapan keseharian dalam interaksi. Next, Ibu. Sudah Pak. Sudah Pak. Ini etnometodologi menghindari pemaknaan bahasa dari aspek gramatika, tapi lebih pada inti komunikasi mereka. Keunikan etnometodologi dibandingkan pendekatan-pendekatan lain dalam penelitian kualitatif ialah peneliti meninggalkan dulu asumsi-asumsi
teori, proposisi, dan kategori yang ada tentang fenomena yang dikaji. Sedangkan pendekatan lainnya ialah peneliti melihat fenomena dengan sudah berbekal asumsi-asumsi atau bahkan teori yang dianggap dapat membelenggu kebebasan peneliti dalam memahami fenomena yang sedang dikaji. Dengan keleluasan itu, peneliti dapat memaknai realitas dengan jernih. Karena tanpa intervensi teoretik sebelumnya, peneliti etnometodologi lebih mengutamakan pertanyaan bagaimana untuk menggali makna yang dikandung dalam realitas yang diteliti. Silakan next, Bu. Sudah? Udah slide terakhir kayaknya, Pak. Sudah, Pak? Maaf, Ibu. Sudah? Oke. Tapi yang pasti sudah mulai berakhir. Gangguan ya, Pak Fahmi? Maaf, Ibu, bisa di next, Ibu Sumiati. Sudah? Itu tuh aja saya tahu. Sudah, Pak, ini? Dekat itu bisa Ye. Sudah, Pak? Belum, Pak, belum di slide. Ini sudah? Sudah, Pak Fahmi, sudah Sudah, berganti Pak Fahmi? slide-nya. Next. Kayak koordinat lain, sudah? Dekat bisa jadi ketua prodi. Ini mengapa? Iya. Kayaknya Pak Fahmi ada gangguan ya? Oke. Lainnya ya, walaupun menggunakan hari. Oke. Ya, jadi tetap lanjut ya. Ya, Iya, siap, Pak. Siap, Ya, Pak. lanjut diskusi Pak Christian. Iya, Pak. Siap, Pak. Tidak, Pak. Halo Pak Fahmi? Pak Fahmi mungkin lost connection? Iya, ini lagi gangguannya. Sudah Pak Fahmi? Kayaknya signalnya Pak Fahmi lagi kurang bagus ya. Kami ini kayaknya lost connection langsung kayaknya. Oke. Next. Ya, sudah slide terakhir ini untuk Pak Fahmi. Selanjutnya kita masuk ke teori interaksi simbolik, Pak Fahmi. Kayaknya Bapak sudah itu ya? Sudah. Ya, kita masuk ke teori interaksi simbolik. Mungkin Pak Lapatawe bisa lanjut, Pak. Dipersilakan, Pak. Baik, saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang teori interaksi simbolik. Konsep teori interaksi simbolik ini diperkenalkan oleh Herbert Blumer sekitar tahun 1939. Dalam lingkup sosiologi, ide ini sebenarnya sudah lebih dahulu dikemukakan oleh George Herbert Mead, tapi kemudian dimodifikasi oleh Blumer guna mencapai tujuan tertentu. Pada tahun 1887, George Herbert Mead masuk Universitas Harvard, mengambil filsafat dan psikologi. Lewat gurunya Josiah Royce, ia menaruh minat besar pada filsafat Hegel. Inilah perkembangan interaksi simbolik. Kita bisa lihat sendiri grafiknya. Ya. Baik, teori interaksi simbolik Mead ini, tokoh ilmuwan yang memiliki andil utama sebagai perintis simbolik adalah George Herbert Mead. Gagasannya mengenai interaksi simbolik berkembang mengalir dalam bukunya Mean, Self, and Society tahun 1934, menjadi rujukan teori interaksi simbolik. Menurutnya, inti dari teori interaksi simbolik adalah tentang self, yang menganggap bahwa konsepsi diri adalah suatu proses yang berasal dari interaksi sosial individu dengan orang lain. Bagi Mead, individu adalah makhluk yang bersifat sensitif, kreatif, dan inovatif. Ada 6 proporsi yang dipakai dalam konsep interaksi simbolik ini. Yang pertama itu perilaku manusia mempunyai makna di balik yang menggejala. Yang kedua yaitu pemaknaan kemanusiaan yang perlu dicari sumber pada interaksi sosial. Yang ketiga, masyarakat merupakan proses yang berkembang holistik, tak terpisah, linier, dan tidak terduga. 4, perilaku manusia itu berlaku berdasar penafsiran fenomenologi
yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan, dan tujuan, bukan didasarkan atas proses mekanik dan otomatis. Yang kelima, itu konsep mental manusia, itu berkembang dialektik. Dan keenam, itu perilaku manusia itu wajar dan konstruktif reaktif. Prinsip metodologi interaksi simbolik, satu, yaitu simbol dan interaksi itu menyatu. Tak cukup bila kita hanya merekam fakta, kita juga harus mencari yang lebih jauh dari itu, yakni mencari konteks sehingga dapat ditangkap simbol dan makna sebenarnya. Kedua, karena simbol dan makna itu tak lepas dari sikap pribadi, maka jati diri subjek perlu ditangkap. Pemahaman mengenai konsep jati diri subjek yang demikian itu adalah penting. Tiga, peneliti harus sekaligus mengaitkan antara simbol dan jati diri dengan lingkungan yang menjadi hubungan sosialnya. Konsep jati diri terkait dengan konsep sosiologis tentang struktur sosial dan lainnya. Empat, hendaknya direkam situasi yang menggambarkan simbol dan maknanya, bukan hanya merekam fakta sensual. Kelima, metode-metode yang digunakan hendaknya mampu merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya. 6. Metode yang dipakai hendaknya mampu menangkap makna di balik interaksi. Sedangkan ketujuh yaitu sensitizing, yaitu sekedar mengarahkan pemikiran itu yang cocok dengan interaksionisme simbolik, dan ketika mulai memasuki lapangan perlu dirumuskan menjadi yang lebih operasional, menjadi scientific concept. Oke. Bisa lanjut Pak? Teori dramaturgi Pak Aryono ada? Pak Aryono sepertinya belum join ya? Sudah? Belum join. Oke. Ya, belum join. Saya lanjutkan saja untuk saya punya Oh, Bapak silakan Pak. punya PowerPoint sendiri. Oh ya, boleh di-share ya. Ya baik, saya stop share. Silakan Pak. Paham kah? Ya. Ya. Bisa share screen Pak? Ya, siap. Silakan share screen Pak. Dijadikan host dulu Ibu Pak Lapatawe, baru dia bisa share screen itu. Oh ya, sorry. PowerPoint. Oke, silakan Pak. Sudah jadi host Pak. Silakan share screen Pak. PowerPoint. Ya. Ya. Bisa Pak? Oh bisa. Ya, sudah. Teman-teman sekalian, ya, yang saya coba buat khusus mengenai dramaturgi. Jadi teori dramaturgi ini itu dikemukakan oleh Erving Goffman. Dramaturgi adalah teori yang mengemukakan bahwa teater dan drama itu mempunyai makna yang sama dengan interaksi sosial dalam kehidupan manusia. Latar belakangnya itu bahwa teori dramaturgi ini awalnya dicetuskan oleh Erving Goffman pada tahun 1959 yang termuat dalam bukunya Presence of Self in Everyday Life, yang merupakan pendalaman dari konsep interaksi sosial yang menandai ide-ide individu yang kemudian memicu perubahan sosial masyarakat menuju era kontemporer. Pada tahun 1945, Kenneth Dawkins, seorang teoritis literatur Amerika Serikat yang memperkenalkan konsep dramatisme sebagai metode untuk memahami fungsi sosial dari bahasa dan drama sebagai pentas simbolik kata dan kehidupan manusia. Tujuan dramatisme adalah memberikan penjelasan logis,
untuk memahami motif tindakan manusia. Dramatisme. Jadi kalau saya baca ini, dramatisme ini adalah awal mula dari dramaturgi yang memperlihatkan bahasa sebagai model tindakan simbolik ketimbang model pengetahuan. Pandangan Burke ini intinya mengatakan bahwa hidup bukan seperti drama, tapi hidup itu sendiri adalah drama. Nah, ini setelah dramatisme tadi, kemudian dikembangkan oleh Erving Goffman, yang kemudian hasil dari Erving Goffman ini itulah yang dikemukakan dengan teori dramaturgi. Jadi Erving Goffman ini seorang sosiolog, interaksionis, dan penulis yang memperdalam kajian dramatisme. Nah, seperti saya mengatakan tadi. Yang memperdalam kajian dramatisme Burke tersebut dan teori sosial tersebut dalam bukunya yang kemudian terkenal sebagai salah satu sumbangan terbesar bagi teori ilmu sosial. The Presentation of Self in Everyday Life. Ini Goffman mendalami fenomena interaksi simbolik dan mengemukakan kajian mendalam mengenai konsep dramaturgi. Istilah dramaturgi ini kental dengan pengaruh drama, teater, atau pertunjukan fiksi di atas panggung, di mana seorang aktor memainkan karakter manusia-manusia lain, sehingga penonton dapat memperoleh gambaran kehidupan dari tokoh tersebut dan mampu mengikuti alur cerita dari drama yang disajikan. Jadi dramaturgi ini mencoba mengemukakan bahwa apa yang tampil, yang kelihatan di depan, itu beda dengan yang terjadi di belakang panggung. Nah, ini teori dramaturgi ini terbagi dua. Ada front stage atau panggung depan, yaitu bagian pertunjukan yang berfungsi mendefinisikan situasi penyaksi pertunjukan. Nah, ini pun terbagi dua, itu ada setting, pemandangan fisik, dan ada front personal atau berbagai perlengkapan. Dramaturgi yang kedua yaitu backstage atau panggung belakang, yaitu ruang atau tempat berjalannya skenario pertunjukan oleh tim, baik itu masyarakat, rahasia yang mengatur pementasan masing-masing aktor. Pertunjukan sosiologi. Goffman mengacu pada pertunjukan sosiologi bahwa pertunjukan yang terjadi di masyarakat untuk memberi kesan yang baik dalam mencapai tujuan. Tujuan dari presentasi Goffman ini adalah penerimaan penonton. Bila seorang aktor berhasil, maka penonton akan melihat aktor sesuai sudut yang memang ingin diperlihatkan oleh aktor tersebut. Identitas manusia. Dalam teori dramaturgi, ini menjelaskan bahwa identitas manusia adalah tidak stabil. Dan setiap identitas tersebut merupakan bagian kejiwaan psikologi yang mandiri. Identitas manusia bisa saja berubah-ubah, tergantung dari interaksi dengan orang lain. Disinilah dramaturgi sebagaimana kita menguasai interaksi tersebut. Dalam dramaturgi, interaksi sosial dimaknai sama dengan pertunjukan teater. Nah, inilah. Di dramaturgi itu muncul pemaknaan ini sangat tergantung pada sosial. Menciptakan panggung sendiri yang membuatnya bisa tampil sebagai komunitas yang bisa bertahan hidup dengan keheterogenannya. Begitu juga dengan masyarakat homogen pedesaan akan menciptakan panggung-panggung sendiri melalui interaksinya yang terkadang justru membentuk proteksi sendiri dengan komunitas lainnya. Peran dramaturgi, apa yang dilakukan masyarakat melalui konsep permainan peran alat teori dramaturgi adalah realitas yang terjadi secara alamiah dan berkembang sesuai dengan perubahan yang berlangsung dalam diri mereka. Permainan peran ini akan berubah-ubah sesuai kondisi dan waktu berlangsungnya interaksi, di samping aspek sosial yang melingkupinya. Demikian, ini daftar pustaka yang dari PowerPoint yang saya coba susun secara singkat untuk melengkapi dari kelompok 3 yang disusun oleh Ibu Sumiati dan Pak Christian dan Pak Habib. Saya kembalikan kepada Pak Christian Sutanto.
Baik, terima kasih Bapak, Ibu, sekalian teman-teman dari kelompok 3, pemaparan yang sangat lengkap ini, personil lengkap ini, pemaparannya juga lengkap. Jadi harapannya ini teman-teman kelompok lain juga tergelitik untuk ada 1-2 pertanyaan mungkin yang dapat menambah hasanah diskusi kita pada sore hari ini. Baik, saya persilahkan kepada kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, sharing informasi, atau tukar pendapat. Saya persilakan mungkin dari Bapak Ibu kelompok 1, ada? Atau langsung acak saja? Mohon izin Pak. Ya, silakan Pak Fahmi. Mohon maaf Pak Fahmi, kami tidak mendengar dengan jelas Pak. Mau pada saatnya saya putus loss jaringan. Oh ya, siap. Jadi saya mohon maaf. Siap. Ya, tapi materinya tadi sudah kami share di chat Zoom dan WhatsApp sudah kami bagikan Pak untuk materi kelompok 3. Siap. Tadi Ibu Sumiati juga sudah meneruskan Pak. Ada beberapa slide tadi yang terlewat. Baik, saya persilakan kepada teman-teman kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan atau share tukar pikiran kita pada sore hari ini. Oke, terima kasih Pak. Oh, Ibu Andi. Ya, silakan Ibu Andi Saifah. Pokoknya sudah mengantuk ini, jadi mau bertanya. Silakan Ibu. Solimawat mataku. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Selamat buat kelompok yang sudah bisa mempresentasikan lebih banyak. Pertama-tama tadi di teori interaksi simbolik, ya. Nah di teori interaksi simbolik ini saya belum lihat teorinya tentang Gulmer. Padahal yang banyak dijelaskan teori simbolik itu dimulai dari Gulmer, kemudian Mead dan Blumer. Nah, penyaji tadi hanya menampilkan Mead. Mungkin bisa nanti dilengkapi karena Mead itu dikembangkan lagi oleh Blumer dan agak ada perbedaan supaya kita bisa mengetahui betul seperti apa intinya, sintesisnya teori interaksi simbolik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terus terang, baru kali ini saya mendengar teori dramaturgi. Saya pikir saya itu dramaturgi. Penyebutannya ternyata tulisannya dramaturgi. Nah, dramaturgi berarti ada manipulasi-manipulasi, perilaku yang dimanipulasi di dalamnya. Sementara di teori fenomenologi itu melihat fenomena, bagaimana menggali subjektivitas dari fenomena tersebut. Kemudian etnometodologi, bagaimana menilai realitas sosial dan sehari-hari. Nah, sementara ada dramaturgi, kira-kira menurut penyaji bagaimana mensintesis atau membuat satu paradigma dari ketiga teori tersebut. Karena apalagi sekarang gampang sekali kita memanipulasi. Meskipun kita sudah bilang pakai informed consent dan sebagainya, tetap dimanipulasi sehingga fenomenologi yang kita harapkan itu bisa tidak tercapai atau etno yang kita mau gali itu tidak tercapai karena adanya dramaturgi ini. Seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira mensintesis ketiga teori tersebut sehingga kita membuat satu paradigma menurut Kuhn ada gabungan teori-teori kita menilai realitas sosial sekarang. Kembali lagi bagaimana menilai yang kemarin itu omnibus law ketiga paradigma ini karena ini cukup menarik ini fenomenologi
etnometodologi dengan dramaturgi ini. Mungkin itu saja dulu Pak. Terima kasih atas diberinya kesempatan untuk bertanya. Sama-sama Ibu Andi. Supaya tidak terlewatkan pertanyaannya, mungkin saya langsung serahkan dulu kepada kelompok 3. Ada 2 poin utama yang ditanyakan oleh Ibu Andi tadi. Yang pertama teori interaksi simbolik yang oleh Blumer, dan yang kedua adalah bagaimana melihat satu paradigma dari 3 teori yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3 tadi. Ya, baik, saya persilakan kepada perwakilan daripada kelompok 3 untuk menyampaikan. Silakan Pak Fahmi. Iya, silakan Bu. Pak Fahmi atau Ibu Sumiati? Saya spesialis etnometodologi Pak. Kalau ada pertanyaan Siap. etnometodologi langsung saya jelaskan dengan baik. Siap. Berarti ke Ibu Sumiati dulu, baik. Ya, baik, saya coba menjawab ya, nanti kalau bengkok-bengkok sedikit mohon diluruskan bagi yang ahli sosiologi. Jadi interaksi simbolik itu memang pakar tokoh ya itu banyak ya. Jadi tetapi kami dibatasi pada konsep yang ditawarkan oleh Mead ya. Jadi kalau Blumer itu sendiri, jadi pokok pikiran interaksinya itu, jadi dia sebenarnya pengembangan ya dari Mead ya. Jadi pokok pikiran simbolik interaksi itu ada 3, bahwa manusia itu bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna. Kemudian makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang dengan sesamanya, ya. Kemudian yang ketiga itu, jadi pertama dia akan bertindak terhadap sesuatu atas dasar bahwa itu ada artinya. Kemudian setiap arti itu akan berasal dari sebuah interaksi ya dengan seseorang atau dengan orang lain. Kemudian setiap makna itu diperlakukan atau bisa diubah melalui suatu proses penafsiran yang bisa digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang dijumpainya. Jadi kalau Blumer itu dia ingin mengatakan bahwa makna yang muncul dari sebuah interaksi itu tidak begitu saja akan diterima oleh seseorang, kecuali setelah individu itu bisa menafsirkan terlebih dahulu berdasarkan pengalaman yang dia punya. Gitu. Itu dari Blumer sendiri. Jadi sebenarnya masih banyak, cuma kalau kita bahas ini Bu akan panjang ceritanya, dan kalaupun nanti mau ditambah, ya baik, kami akan coba tambah ya dalam slide kami. Kemudian yang berikutnya pada konsep dramaturgi ya. Jadi di konsep dramaturgi itu sendiri sebenarnya prinsip dari dramaturgi itu, kalau kita pernah masih mendengar bahwa dunia ini panggung sandiwara, ada lagunya ya. Jadi bahwa sebenarnya ada sandiwara kehidupan, bahwa setiap individu itu mempunyai panggung sendiri-sendiri, bahwa individu itu akan bertindak berdasarkan ruang, waktu, dan halayaknya, siapa sasarannya. Jadi ada cerita contoh di salah satu slide kami, itu ada seorang tukang parkir. Tukang parkir itu lumayan galak, dia bertato, dan kenapa dia harus bertato? Karena dia ingin meminta uang, jadi seolah-olah seperti tipe pemeras. Gitu. Tetapi di beberapa waktu kemudian, tukang parkir ini didekati oleh seorang anak kecil, datang, dan apa yang terjadi? Pada saat itu dia berubah peran menjadi seorang ayah dan bertanya pada anak kecil itu, apakah sudah makan, Nak? Gitu. Nah, di satu sisi ketika dia pulang mendekati maghrib setelah tugas, dia akan kemudian menjadi seorang yang berperan sebagai ahli agamais, sholat ke masjid atau pergi ke gereja, gitu ya. Jadi dan di satu sisi dia akan berperan sebagai seorang masyarakat, ya, jadi mengungkapkan pendapatnya dan ide-idenya. Jadi tiap kita itu pasti akan berperan sesuai dengan ruang waktu. Jadi sama dengan ketika 1 jam yang berikutnya Pak Christian bicara dengan istrinya, itu pasti akan sedikit berbeda perannya karena sebagai suami. Tapi ketika datang ibu mertua, itu akan lain lagi Pak, jadi perannya. Jadi berubah, siapa halayaknya, kita akan berubah, di mana ruangnya, di mana waktunya, itu juga akan berubah. Sama dengan posisi ini, mungkin kita semua punya jabatan,
punya pekerjaan, ketika kita bertemu dengan pimpinan kita lagi lebih di atas, cara kita untuk menghadapi berinteraksi itu akan berbeda lagi, berperannya akan berbeda lagi. Sementara ketika kita jadi mahasiswa seperti saat ini, kita akan berperan berbeda lagi. Jadi intinya bahwa setiap orang atau individu itu akan punya panggung di hidupnya, dan dia dalam konsep metodologinya sendiri untuk teori dramaturgi, dia bukan berfokus pada apa yang orang lakukan, apa yang ingin orang itu lakukan, atau mengapa mereka melakukan itu, tetapi melainkan bagaimana mereka melakukan peran masing-masing. Jadi seperti contoh misalkan kemarin kan kita habis pemilu ya, bahwa Prabowo dengan Jokowi itu saling berkompetisi. Tetapi kemudian beberapa waktu kemudian setelah Prabowo kalah, Prabowo tiba-tiba masuk di pemerintahan, seolah-olah mendukung Pak Jokowi. Padahal kita tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Prabowo lagi memainkan perannya sebagai apa? Perannya sebagai masyarakat yang berkontribusi dalam pemerintahan. Jadi itu model dari salah satu teori dramaturgi. Untuk konteks Omnibus Law, mungkin Pak Lapatawe bisa bantu, Pak, karena saya kurang terlalu memahami untuk konsep itu. Mungkin itu barangkali yang bisa saya sedikit tambahkan. Semoga Ibu Saifah tidak semakin blank. Ya, itu saja Pak. Pak Christian. Pak Lapatawe mungkin bisa tambah yang Omnibus Law, Pak, dari beberapa teori kita, Pak. Oke, terima kasih. Jadi mengacu pada teori modern, jadi terkait dengan apa yang berkembang sekarang ini mengenai Omnibus Law, seperti yang saya katakan yang lalu bahwa Omnibus Law ini memang dia produk hukum, tapi tetap aksesnya ke masyarakat. Inilah. Nah, masyarakat banyak yang merasa tidak puas dengan Omnibus Law ini, sehingga melakukan protes, dan protes-protes tersebut itulah terjadi interaksi sosial yang menurut kita komunikasi sosial atau komunikasi politiknya yang mandek. Nah, seperti itu. Kita tahu bahwa Omnibus Law ini adalah, omni itu adalah bahasa nama sebuah bus. Jadi bus, Omnibus Law. Jadi semua undang-undang atau peraturan-peraturan yang banyak itu masuk ke bus omni itu. Jadi ada 79 peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tenaga kerja, investasi, tentang lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan itu dijadikan satu dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Makanya banyak persepsi-persepsi yang masih miss di sini, sehingga banyak protes-protes. Nah, inilah interaksi sosialnya yang menurut kita dalam teori modern yang perlu diluruskan. Makanya kemarin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan melakukan Zoom meeting seluruh Indonesia yang dihadiri oleh semua gubernur, bupati, wali kota, dan semua Forkopimda di daerah-daerah mengenai penyatuan persepsi tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dengan itu diharapkan bisa pemerintah ini memberikan masukan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya bisa diterima oleh masyarakat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan informasi terakhir bahwa kemarin Sekretariat DPR telah menyerahkan buku draft Undang-Undang Cipta Kerja ini kepada Presiden untuk ditandatangani. Jam berapa? Nah, seperti itu. Nah, draft ini dalam waktu 1 bulan itu harus ditandatangani oleh Presiden. Jika tidak, maka dia sudah tetap berlaku menjadi undang-undang. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada host Pak Christian Sutanto. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu penyaji dari kelompok 3
ada 2 pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh Ibu Andi Saifah sudah dijawab oleh kelompok 3 dari beberapa aspek, kemudian juga sudut pandang melihat Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Kepada Ibu Andi Saifah, apakah masih ada yang menyangkut, Bu, yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari jawaban tadi ada yang menggelitik lagi, Bu, untuk ditanyakan atau kita sharing lagi tukar pikiran kira-kira, Bu? Pak, kenapa saya tanyakan tadi tentang Bloomer? Karena ini yang setelah Made, berarti kan yang terbaru ada Bloomer, Herbert Bloomer. Nah, ini saya coba, saya baca inti dari teori interaksi simbolik itu bahwa hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat, dalam hubungannya sebagai individu, dilakukan melalui adanya simbol-simbol. Kalau menurut Bloomer, mudah-mudahan diluruskan nanti Pak dosen, menurut Bloomer, nah ini tadi yang saya ingin diperdalam lagi, Bloomer, bahwa tindakan orang bertindak itu ketika sudah memaknai simbol-simbol. Melihat simbol-simbol baru dia bergerak. Itu kalau Bloomer yang saya tangkap ya, yang saya baca, kayak begini, saya tahu dia naksir saya itu karena dia senyum ke saya, dia beri saya sesuatu. Nah itu mungkin menurut Bloomer, dia sehingga saya juga senyum, saya juga memberi simbol-simbol. Sehingga interaksi saya bisa lebih baik dalam sistem sosial. Kemudian kalau menurut Made itu dia bertindak, dia pikirkan dulu ketika ada simbol-simbol, dia tidak langsung bertindak, dia analisa dulu di mindsetnya, apakah ini betul seperti realitas-realitas sebelumnya. Setelah itu dia amati lagi, baru dia bertindak, baru melakukan interaksi. Jadi karena itu kalau Made itu dia berpikir dari mindsetnya, dari body mind-nya. Nah itu kalau menurut saya yang saya tangkap itu yang khas dari interaksi simbolik ini. Jadi ada yang dipikirkan dulu itu Made, ada yang dia lihat bertindak, baru dia melakukan, dia menunggu. Nah seperti itu. Ada makna-makna, ada simbol-simbol karena dia simbol ini bagus, sudah dia langsung bertindak seperti itu. Kalau si Made tidak. Kemudian kalau dari tiga teori tadi, berarti kalau melihat fenomena sekarang tentang demonstrasi Omnibus Law itu, berarti kalau fenomenologi saya harus menggali kenapa orang demonstrasi ya, apa yang melatar belakangi. Bisa juga dilihat mungkin dari pendidikannya, nanti setelah kita pilah lagi. Kemudian dari etno metodologi, apa keuntungannya dia ketika berdemonstrasi, apa nanti yang akan didapatkan karena realitas sosial. Sementara sekarang kan belum ada dampaknya, baru memprediksi akan seperti ini. Nah, disitulah keduanya ini mungkin dia sudah ada yang bersandiwara panggung dramaturgi. Nah, supaya kalau dia tadi simbol-simbol itu dia melihat kayaknya ini ada positifnya saya, ada untungnya saya akan dibayar berdemo, sehingga bisa, jadi menurut saya ini bisa dikolaborasi. Nah, karena tiga ini kan dia masuk dalam paradigma definisi sosial atau memandang individu-individunya, bukan struktur seperti yang kemarin kita bahas, paradigma fakta sosial. Seperti itu mungkin yang saya sempat share sedikit tentang apa yang saya tangkap dari yang saya sudah baca. Tadi ingin saya sebenarnya lebih diperdalam lagi, tapi ya sudah, kita sama-sama belajar. Terima kasih Pak, Ibu atas boleh sedikit Pak Christian? Bisa menambahkan sedikit? Ya. Pak Sam ya. Pak Sam dulu, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator dan penyaji materi pada sore hari ini. Saya juga menyimak pandangan dari beberapa teman-teman yang mencoba memahami anatomi teori sosial modern yang dipandang dan dipelopori oleh beberapa tokoh.
terkait dengan pertanyaan Ibu Andi tadi. Beliau sempat mengatakan bahwa perlukah atau perlu ada komparasi antara 3 teori. Nah, berbicara tentang teori, tentu teori itu memiliki pandangan yang berbeda dengan satu teori yang lain. Terkecuali teori itu adalah merupakan pengembangan dari teori-teori sebelumnya, itu bisa dikomparasi. Tetapi tentu ada perubahan-perubahan yang mendasar di dalam kenapa itu ada pengembangan. Nah, teori yang berbeda itu sama sekali tidak bisa dikomparasi karena memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap fenomena-fenomena sosial. Yang kedua, berbicara masalah simbolik, teori simbolik yang lebih menekankan kepada aspek komunikasi. Di dalam aspek komunikasi kita mengenal ada namanya semiotik komunikasi. Semiotik komunikasi itu adalah mencoba memahami sesuatu simbol-simbol dalam proses komunikasi itu, apakah berupa komunikasi nonverbal atau nonverbal, apa yang nampak di dalam proses komunikasi. Itu yang mencoba kita memahami untuk memberikan pemahaman tentang fenomena-fenomena sosial. Itu kalau menurut saya. Yang kedua, singkat saja saya sampaikan tentang teori dramaturgi. Teori dramaturgi itu untuk memahami fenomena-fenomena sosial. Para pencetus teori mengatakan bahwa dunia ini penuh dengan sandiwara. Artinya bahwa pada saat kita berada di dalam suatu ruangan tertentu dan suatu tertentu, kita harus mengikuti apa yang ada di sana. Contoh misalnya, kita berada dalam suatu organisasi pemerintah. Tentu yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang terkait dengan organisasi kita berada. Yang kedua, kita berada di suatu situasi kondisi yang berbeda lagi. Tentu peran kita sebagai pemain sandiwara di sini, aktor di sini, berbeda pada saat kita berada di dalam organisasi yang satu, kemudian organisasi karena konten yang berbeda. Tentunya ini dipengaruhi oleh beberapa persoalan. Ada unsur organisasi, ada aturan-aturan yang mengatur. Ini yang mempengaruhi kita melakukan sebuah konteks drama di dalam suatu organisasi. Nah, itu adalah ruang depan. Berbicara tentang ruang belakang, tentu ada proses persiapan-persiapan. Pada saat kita melakukan masuk di ruangan satu, apa yang persiapan yang kita lakukan? Ada proses pembelajaran. Itu kalau menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tadi Bu Andi ada penjelasan dari senior kita ini Pak Sam. Bukan senior Pak. Oh ya. Mahasiswa. Oh mahasiswa Pak ya. Oh iya siap. Ada pencerahan tadi sedikit dari teman kita Pak Sam. Mungkin Ibu Andi, bagaimana Ibu Andi? Kira-kira ini. Oh siap. Saya tambahkan tadi itu bahwa kalau di Meet itu memang yang dia utamakan itu komunikasi dari bahasa, khususnya bahasa verbal. Iya. Siap, baik. Ya. Boleh tambah sedikit, Pak? Boleh, Ibu Sumiati. Saya izin ke toilet sebentar, boleh? Nanti Pak Fahmi dulu lanjutkan sebentar, Pak Fahmi. Baik. Oke, siap. siap. Jadi saya sependapat ya dengan yang disampaikan oleh Pak Sam tadi, bahwa memang setiap teori itu sebenarnya kemarin Pak Dr. Muhammad Nur Ali sudah menyampaikan bahwa setiap teori itu saling mendukung satu sama lain, bahwa saling melengkapi. Nah, inilah yang muncul sebenarnya dari teori fenomenologi Max Keller. Jadi dia menyampaikan bahwa setiap pemikiran itu pasti ada kelebihan dan pasti ada kekurangan. Nah, yang tokoh-tokoh teori itu juga akan mengeluarkan satu ide yang setiap idenya juga pasti ada sisi kekurangannya dan kemudian nanti dilengkapi oleh tokoh berikutnya. Nah, yang seperti Pak Sam bilang bahwa ketika ada sebuah komparasi, sebuah perbedaan, maka kita tidak boleh menyatukan. Jadi seperti air dengan minyak, ketika kita coba satukan tetap saja terpisah gitu, karena memang dia punya identik, punya ciri khas sendiri-sendiri gitu dalam setiap teori-teori yang dikembangkan oleh para tokoh-tokoh itu.
Mungkin itu cuma satu sedikit Ibu ya. Jadi kalau yang dipahami, jadi kalau fenomenologi ya, contoh seperti yang kejadian Omnibus Law ini seperti yang tadi Ibu bilang mendemo. Jadi itu sebenarnya kalau fenomenologi dia tidak melihat mengapa orang mendemo, bukan. Tetapi bagaimana orang itu atau individu itu melihat peristiwa demo itu. Jadi bagaimana cara pandang setiap kita, misalkan saya dengan Ibu, itu pasti akan berbeda cara pandang kita tentang peristiwa demo. Saya mungkin bisa bilang bahwa peristiwa demo itu adalah sebuah aplikasi dari keinginan seseorang untuk berbicara, berargumen. Ibu mungkin akan mengatakan bahwa demo itu tidak menyelesaikan masalah. Pendapat bisa-bisa saja, dan setiap pendapat itu tidak ada yang salah gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan, semua adalah sebuah kebenaran yang didasarkan atas kesepakatan, gitu katanya. Maaf Bu, saya ini sedikit. Tadi pertanyaan saya sebenarnya bukan mau mengkomparasi, bagaimana mensintesis. Jadi kalau disintesis tentu kita mengambil persamaan-persamaannya sehingga ada satu framework lagi dari blended 3 teori ini gitu. Karena tentu kita pasti mulai dari fenomena dulu, baru nanti dari fenomena itu ternyata dramaturgi di dalamnya kan, bisa jadi terjawab seperti itu. Karena memang saya belum baru kali ini mendengar langsung tentang teori dramaturgi, dan tentang fenomenologi memang pernah belajar, tapi saya belum pernah membuat tulisan tentang studi metode fenomenologi. Sehingga saya, apakah nanti ini bisa seperti itu? Karena zaman sekarang kan kayaknya ilmu itu selalu ada irisannya. Itulah yang saya cari sebenarnya, gitu Ibu. Kolaborasinya. Ya, kalau dramaturgi Ibu itu dia dikembangkan di psikologi ya, di ilmu psikologi. Kalau dramaturgi, kalau teori interaksi simbolik dia ke ilmu komunikasi. Sedangkan fenomenologi sama etnologi lebih kepada sosiologi. Seperti itu. Itu yang kami pahami ya, Bu. Karena sekarang ini kan kita background-nya kesehatan. Kita berusaha bagaimana nanti masuk ke ilmu sosial. Tentu kita mau memberi irisan antara ilmu sosial, ilmu psikologi mungkin, dengan ilmu kesehatan sendiri. Seperti itu. Oke, terima kasih. Kita sama-sama belajar. Sama, Bu. Pak Fahmi, lanjut Pak. Ganti Pak Christian sebentar. Ada sedikit. Tadi itu Pak Kris meminta kami untuk jadi moderator. Baik, memang Ibu Adi dalam mempelajari ilmu sosial ini mesti kita ini banyak-banyak interaksi dengan teman-teman, banyak cerita. Awalnya tidak paham, nanti pelan-pelan nanti ketahuan semua, itu ditahu semua nanti itu. Sudah 3 tahun. Memang mak tahu sekarang. Saya awalnya ada sedikit Pak Ahmed. Boleh saya Bapak mau menyampaikan pendapat, silakan Pak Arif, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari pertemuan awal sampai sekarang ini semakin memberikan pencerahan, di mana saya terus terang juga tidak punya basic keilmuan tentang ini. Tapi luar biasa setelah hari ini kita tadi mendengarkan bahwa munculnya beberapa tokoh dengan memberikan keciri khasan. Ada teori modern berbasis pemikiran, yaitu Max Weber, ada dan yang lainnya, ada teori sosiologi modern berbasis pemikiran, ada Emil Durkheim, ada teori sosiologi modern berbasis pemikiran, di situ ada Karl Marx. Ya. Baterainya. Oke. Setelah kita melihat, setelah saya mendengarkan penjelasan dengan teman-teman semua, dengan melihat fenomena sosial yang terjadi di negara kita ini, apakah memang bahwa dulunya sekarang kembali menjadi satu. Akhir-akhir ini kita melihat di media-media sosial dengan berbagai macam argumentasi
apalagi dengan Omnibus Law ini, ya baik anggota legislatif atau anggota DPR juga itu berbeda dalam hal konsep. Akhirnya saling menyebarkan istilah hoax. Ya, apakah memang ini adalah sebuah sandiwara? Ya, dengan teori-teori sosial ini. Anggota DPR mengatakan bahwa draftnya saja kita tidak punyai. Ya. Jadi bagaimana kita bisa berargumentasi, bagaimana kita memberikan solusi, memberikan pendapat kalau draftnya saja tidak punya. Di sisi lain ada anak bangsa ditangkap gara-gara dianggap dia menyebarkan hoax. Padahal draftnya saja dia bilang kita sebagai anggota DPR saja tidak punya. Nah, sehingga saya tercerahkan tadi, saya mohon pencerahannya bahwa apakah memang hidup ini adalah sandiwara? Ya, ada yang demo, hari ini dia berbeda pemahaman, tapi suatu saat dia satu. Ya, bencilah sekedar kebencianmu, suatu saat akan menjadi milikmu. Nah, seperti inikah teori-teori sosial yang muncul di permukaan di negara kita ini. Ya, mungkin saya tidak bisa memberikan rincian masalah ini. Ada ya ini undang-undang Cipta Karya ada yang 812 halaman, ada yang 900 sekian dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mungkin dari kelompok 3 bisa memberikan sedikit pencerahan bahwa itulah hidup, bahwa tidak bisa, apakah kita tidak bisa memang harus fokus ke A, suatu saat nanti kita akan hari ini berbeda, besok sudah satu sarung. Oke, barangkali hanya itu Pak. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kira terima kasih banyak Pak ini lebih bersifat masukan buat kami ini. Penambahan, pelengkapan untuk materi yang disajikan tadi. Tapi Pak Lapatawe, boleh kami dijadikan host kembali Pak, tapi supaya di sini sebenarnya saya ingin mengajak Bapak Ibu bagaimana kita bisa ini kan teorinya nih, teorinya. Terus bagaimana agar dalam mencari studi-studi tentang studi tentang ilmu sosial modern ini, bagaimana caranya Pak? Kita bisa menggunakan publish of Paris. Sebenarnya kalau boleh Pak, tapi Pak Hamka, Pak Lapatawe, boleh kami dijadikan host supaya kami bisa share screen bagaimana cara mencari literatur yang terkait dengan teritori sosial dengan baik, dan itu semuanya Scopus. Sekiranya mungkin ini yang akan bermanfaat kalau misalnya kami sampaikan pada kesempatan ini. Tapi Pak, ya. Ya, baik, iya, tidak apa-apa. Ya, ini. Bukan terkait dengan daftar pustaka. Bukan Pak. Bukan Pak, mengalihkan posisi. Bapak kan sekarang adalah host. Kalau dilihat di partisipan Pak. Sekarang Pak Fahmi minta jadi host Bapak. Oke. Ada di bagian Pak, klik di partisipan Pak, di bagian more. Di bagian more Pak, diposisikan di Pak Fahminya Pak. Di Pak Fahminya Bapak klik more Pak, di sebelah kanan. Ada yang Pak, logo-logo itu layar di atas di nama kami. Oke, terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah. Baik, mohon izin. Tapi Pak, ini mungkin di luar konteks, tapi ini mungkin akan banyak bermanfaat. Tapi kami akan men-share tentang publish of Paris. Ya, publish of Paris ini adalah bagaimana kita mendapatkan literatur baik dari Scopus, ya. Kita bisa mencari dari Scopus ataupun dari Google Scholar. Saya biasa mencari
Google di Scopusnya. Nah, setelah saya cari di keyword etno sosial, setelah saya klik ini, maka muncul yang paling tinggi citasinya, ya, dari 18 citasi ini tentang kemiskinan, terorisme, perkembangan ekonomi yang rendah dan sosial cliff edge dan seterusnya, Pak. Jadi dan ini kita bisa batasi dari tahun misalnya 2000 terkini 2015 sampai 2020. Kalau misalnya kita disuruh nanti cari untuk bahan-bahan disertasi, boleh cari di sini, Pak, yang terkait dengan etno dan sosial. Nah, kemudian semua judul-judul ini adalah judul-judul yang terkait dengan terindeks Scopus, sehingga ketika misalnya kita nanti diharapkan untuk melakukan publikasi dengan bersumber dengan artikel yang bersumber. Cuma klik saja berarti. Kalau saya biasa-biasa tinggal klik ID tadi. Iya. Kemudian hasilnya ini nanti kita bisa, kalau misalnya kita mau baca lengkapnya, bisa langsung diklik. Misalnya misalnya ini, Pak, determinan performance health system misalnya. Bisa kita klik dan langsung muncul di abstraknya di Scopus preview. Nah, seperti ini, Pak. Jadi kalau misalnya nanti kita mau simpan, ya, ini bisa kita simpan nanti hasilnya di save result dalam bentuk RIS. Ini, Pak. RIS Manager. Kemudian kita simpan. Misalnya etno sosial. Oke, disimpan gitu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan nanti, Pak, kita bisa sama-sama mengambil waktu untuk penyusunan. Mungkin juga ada tugas dari Pak Prof. Basir. Nah, ini juga akan bermanfaat. Termasuk juga kalau misalnya bikin PowerPoint, kalau kita misalnya bersumber dari publikasi-publikasi artikel sebelumnya, sehingga dapat antara sosial teori dan praktisnya itu dalam publikasi menjadi relevan. Ini hanya mungkin tambahan dari kami sebagai penyanyi untuk kelompok 3. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sudah, dia. Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak banyak. Oraf, Pak Aryono juga ini sudah hadir bersama kita. Ya, betul begitu? Pak Aryono baru join ini, Pak. Oh ya, saya rename nama beliau Pak Iya, siap. Pak Aryono Oraf. Iya, siap. Siap, silakan, Pak. Baik, mungkin masih ada dari kelompok lain yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan mungkin, karena kita masih punya cukup waktu juga ini. Apakah bagian Pak Aryono bisa ditampilkan kembali, Ibu Sumiati, atau saya tampilkan saja di sini? Boleh Bapak tampilkan aja. Oke, agar beliau tetap bisa hadir bersama kita. Siap. Interaksi simbolik, Pak. Interaksi simbolik. Simbolik. Oh, ini. Iya. Yeah. Silahkan, Pak. Sudah disampaikan tadi sama Pak Ketua. Mungkin secara singkat saja, Pak. Kalau untuk Pak Riono mungkin ada secara singkat, karena tadi juga ini sudah disampaikan oleh Pak Lapatawe tadi ya, Bu Sumiati. Iya, betul. Sedikit Pak Christian, Iya. yang menanggapi dari Pak Jamaluddin tentang apakah benar hidup ini adalah sandiwara gitu. Jadi kalau para beberapa pakar yang menyampaikan bahwa ketika kita melihat sebuah peristiwa, jangan mudah baperan, Pak, katanya. Jangan terlalu terbawa perasaan. Karena setiap peristiwa itu punya makna masing-masing. Jadi, dan kita ketika memandang itu tergantung dari pengalaman kita, dari interaksi yang kita punya, dari pandangan kita, dari asumsi-asumsi yang kita punya. Dan ketika berubah dari apa yang kita persepsikan, itulah hidup gitu. Jadi
katanya jangan terlalu terbawa perasaan Pak, gitu Pak Jamal. Jadi memang kalau dibilang dramaturgi bahwa sandiwara kehidupan ya, jadi hidup itu penuh jadi bukan hidup yang penuh sandiwara, tapi bahwa kehidupan itu memang terdapat banyak peran. Setiap orang itu akan memainkan perannya dalam kehidupannya. Gitu. Itu Pak Jamal. Ya, terima kasih Bu Sumiati. Banyak masukan juga tadi dari Pak Jamal. Dari kelompok lain masih ada pertanyaan atau ada tambahan? Tidak ada? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, tadi Pak Dr. Muhammad Nur Ali sampaikan kita sampai jam 16.00. Kalau tidak ada mungkin saya serahkan ke Pak Dr. Muhammad Nur Ali untuk memberikan arahan terhadap diskusi kita pada sore hari ini. Tidak ada lagi mungkin dari teman-teman, ya baik. Terima kasih. Mungkin sekian Pak pemaparan dari kelompok 3 oleh Pak Fahmi, Bu Sumiati, Pak Lapatawe, dan Pak Aryono. Demikian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih bil khusus kepada narasumber dan moderator yang sudah memandu jalannya diskusi ini. Saya mengamati dinamika yang berkembang. Saya mengapresiasi kepada kelas ini dengan beberapa hal. Pertama, kuliah kita ini adalah kuliah yang keempat kelima. Ya, keempat tampaknya. Keempat, Pak. Iya, tetapi baru di putaran keempat saya lihat sudah connect, meskipun dari background yang sangat beragam, justru kita menemukan banyak pengayaan dalam materi, dalam kajian mata kuliah teori-teori sosial ini. Lalu ada juga bonus tersendiri karena Pak Fahmi tadi yang memperagakan tools yang memang di era sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bukan saja bagi mahasiswa, sebetulnya terlebih-lebih lagi bagi dosen dan semua yang ingin mengembangkan dan memperkaya kajiannya untuk menemukan kajian-kajian yang lebih komprehensif, sehingga kita tidak hanya terpaku kepada buku-buku cetak yang mungkin sudah sangat ketinggalan. Karena saya melihat tadi yang ditampilkan itu banyak sekali judulnya, dan kelihatan di situ bagaimana ilmu pengetahuan itu memiliki ya bersifat komplement antara satu dengan yang lain. Jadi mereka saling melengkapi. Nah, saya masuk ke, jadi teman-teman yang membutuhkan pengetahuan teknis, saya juga belum terlalu kuasai itu. Mungkin suatu saat saya juga akan belajar sama Pak Fahmi untuk mengakses beberapa sumber-sumber yang memang sangat tersedia di dunia maya, dimungkinkan sekarang dalam era digital ini. Selanjutnya saya mengomentari beberapa hal. Yang pertama, bagi saya memang
teori tidak dapat membenarkan dirinya sendiri. Yang bisa membenarkan dirinya sendiri itu hanya wahyu. Ya, hanya wahyu yang bisa membenarkan dirinya sendiri, yang tidak perlu dieksperimen, tidak perlu dikomparasi, tidak perlu diverifikasi karena memang sudah benar dengan sendiri. Akan tetapi ilmu pengetahuan harus melalui serangkaian verifikasi yang biasa kita kenal, bahwa ilmu pengetahuan itu dapat diuji kebenarannya. Ya, dan kebenaran dalam ilmu pengetahuan itu bersifat relatif. Karena itu, teori tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Pada saat kita melakukan verifikasi empirik di lapangan tentang apa saja, kita tidak bisa menggunakan teori tunggal. Ya, jadi harus melalui bantuan teori-teori yang lain. Kenapa? Karena aspek yang menjadi objek kajian kita itu kan tidak pernah berdiri sendiri, mempunyai kaitan dengan berbagai hal. Nah, ini tampaknya sudah ditemukan di dalam penyajian kelompok 3 tadi ini, kaya sekali akan metafora yang ditampilkan, yang didiskusikan oleh Ibu Saifah, kemudian Ibu Sumiati, Pak. Sumiati, dan Ibu Andi Saifah juga memberi komentar-komentar yang bagus sekali. Nah, jadi fenomenologi itu memang mengisyaratkan, kalau di dalam sosiologi itu akrab sekali apa yang disebut dengan sui generis. Sui generis itu kalau tidak salah bahasa Perancis. Itu menunjukkan sebuah isyarat bahwa di balik fakta realitas itu, ya, ada makna-makna yang tersembunyi di dalamnya, atau ada makna-makna yang tersembunyi di balik fakta-fakta itu. Makna-makna itulah yang seringkali harus dikaji lewat andilnya teori-teori lain. Ya, jadi kalau teman-teman di ilmu kesehatan misalnya, ya tentu sehat itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi dimensi sosiologisnya juga ya sangat banyak, dimensi ekonominya juga sangat luas. Ya, dalam perwujudan itu, pusaran ilmu sosial itu ada di interaksi, bagaimana orang-orang baik secara individu mempunyai kaitan langsung secara kausalitas dengan individu lainnya, dengan orang-orang lainnya baik secara individu, secara kelompok, maupun kelompok yang lebih makro. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi analogi ini juga masuk pada sistem organisme yang sering menjadi salah satu metafora dalam menjelaskan masalah-masalah sosial itu. Tadi Omnibus Law itu kan fenomena parlementaria yang adanya di Jakarta. Tapi seketika seluruh Nusantara ini bergejolak, ya kan? Jadi ada urusan-urusan emosional, ada kaitan-kaitan empati, ada kaitan-kaitan sosiologis, antropologis, ekonomi dan lain sebagainya yang berada dalam pusaran objek itu. Hidup memang
seperti itu. Kalau di dalam syair lagunya disebut sebagai sandiwara, memang benar ya. Itu salah satu analogi juga yang bisa digunakan, bahwa yang bersandiwara itu kan kelihatannya adalah fisik, ya, sampai dimensi sosialnya, ya. Tetapi sama dengan orang menari, kita bisa lihat orang menari tapi tari-tariannya tidak bisa kita lihat, ya. Nah, pada saat seperti itu, yang tampak di permukaan itu membutuhkan pengkajian-pengkajian yang lebih mendalam dalam berbagai pendekatan, ya, apakah menggunakan fenomenologi, apakah menggunakan, jadi kelanjutannya lebih mendalam ke etnometodologi, ke interaksi simbol, dan ya termasuk dramaturgi. Ya, itu bisa didekati lewat berbagai pintu masuk itu. Nah, di dalam interaksi simbol juga tadi teman-teman mewacanakan, bersahut-sahut, saya lihat bagus sekali. Ya, di antara Blumer dan Mead, ya memang dalam beberapa sisi ilmuwan Amerika yang dua-dua ilmuwan Amerika aliran Chicago itu seringkali memang menarik, tetapi mereka berdua adalah tokoh pelopor di dalam interaksi simbol. Sedikit berbeda dalam perspektif, tetapi pada saat melakukan fokus kepada masalah sederhana sekali, bahwa objek itu mempunyai karakter sendiri dan tugas para subjek yang lain itu adalah mendefinisikan situasi. Situasi. Saya selalu lupa namanya ibu yang menyajikan tadi itu, penyaji. Ibu siapa tadi itu? Sumiati. Ya, Sumiati. Jelas sekali beliau paparkan tadi itu. Ya. Jadi sebelum melakukan aksi, reaksi atas aksi maksudnya faktor-faktor yang menjadi pemantik, meskipun dia statis. Jadi fakta sosial, sebelum fakta sosial direaksi, maka diisyaratkan oleh Blumer maupun siapa satu Herbert Blumer itu adalah Herbert Mead, ya, adalah mendefinisikan situasi. Karena dengan definisi situasi itu kita dapat merespon, ya, kita dapat memberi respon sebagai reaksi kita terhadap fakta-fakta itu, ya. Karena secara sosial interaksi itu, ya, jadi aksi itu adalah fenomena interstimulasi yang ada pada diri setiap individu. Ketika dia tampakkan menjadi bagian dari fakta sosial yang unik, maka yang lain akan memberi reaksi atau respon balik. Nah, ketepatan terhadap aksi atau respon balik itu sangat ditentukan oleh definisi situasi. Banyak contoh yang disampaikan oleh Ibu Sumiati tadi terkait itu. Ya. Jadi misalnya orang nangis itu kan bisa karena sedih, bisa juga karena haru. Berapa macam orang nangis itu kira-kira? Gembira juga, gembira sebenarnya. Ya, gembira, haru, sedih, sakit. Oh ya, sakit. Ya. Sakit Pak, sakit Pak. Ya, jadi kira-kira 4 macam itu harus dipahami. Nah, tangisannya itu tangisan apa? Karena kalau dia menangis dengan sedih, lantas kita datang memberi respon
terbahak-bahak dengan itu akan kontraproduktif. Ya, tetapi kalau dia menangis karena gembira, lantas kita juga datang di dekatnya tertawa, ya saya kira itu adalah respon yang pas. Nah, kira-kira seperti Bu Sumiati ya. Betul, betul. Jadi intinya adalah definisi situasi. Ya, ini Pak Samsu Marlin ini tahu sekali nih karena beliau orang komunikasi. Jadi Pak Samsu Marlin backgroundnya S1-nya itu adalah komunikasi, paham bagaimana aspek-aspek dalam komunikasi itu. Yang lain tadi dramaturgi itu memang suatu fakta sosial yang berada di antara interaksi dan fenomena itu. Jadi dramaturgi seringkali memang agak dekat dia di interaksi simbolik. Ya, meskipun perspektif yang lain juga tidak berarti terputus. Ada juga tadi yang mencontohkan bagaimana seseorang memainkan perannya secara kontekstual berdasarkan fenomena sosial yang ada di sekelilingnya. Ada yang mencontohkan Prabowo saat Pilpres dan Prabowo hari ini berbeda. Ya, itulah bukan keunikannya, tetapi itulah kompleksitas yang ada pada ilmu sosial. Tidak ada yang tidak bisa dijelaskan dengan berbagai hal, ya, dengan berbagai fenomena fakta sosial dan lain sebagainya. Namun perlu adanya landasan teoritik atau konstruk yang kuat. Karena ilmu sosial ini orang belajar tidak belajar sebetulnya tahu, ya, karena memang yang dibahas adalah masalah sosial yang dialami sehari-hari, yang bisa direduplikasi, yang bisa dimodifikasi dan berbagai, dan ya sangat-sangat dinamis sekali. Akan tetapi akan kelihatan bagaimana kekacauan tingkat analisis jika tidak memiliki kemampuan teoretik untuk membangun sebuah konstruk pada saat hendak mengabstraksikan fenomena itu. Nah, di dalam teori-teori sosial dalam berbagai warna itu ada, ya, yang perspektif komunikasinya, yang perspektif fungsional strukturnya, yang perspektif evolusinya, yang perspektif konfliknya, ya, itu ada. Akan tetapi 4 perspektif ini tidak mesti dia berdiri sendiri, karena pada tahapan teori taraf menengah ketika kita hendak setelah mensintesiskan, hendak mengkerangkakan dia sebagai kerangka analisis, ini sangat kelihatan sangat komplemen. Dia akan menjadi sangat komplemen. Dan itu saya kembali lagi bahwa mustahil rasanya kita meneliti tentang satu fenomena secara mandiri, apalagi menggunakan satu teori. Karena bagi saya teori tidak bisa membuktikan kebenaran dirinya sendiri, melainkan dia harus dibuktikan melalui penggunaan teori-teori yang lain. Nah, kemutahiran sebuah penelitian selalu dilihat dari situ, sampai sejauh mana kompilasi teoritik untuk membangun kerangka pikir
menjadi konstruk itu didasari oleh teori-teori yang mutakhir. Karena teori itu terus berkembang, ya. Nah, di ilmu sosial dan khususnya di sosiologi itu memang sudah terbagi sejak dominasi teori yang sekarang disebut dengan kelompok teori klasik, meskipun tidak ada batasannya sampai eranya siapa, teorinya siapa yang termasuk klasik dan mana yang kemudian modern, lalu mana yang kontemporer, kemudian mana yang postmodern. Ya. Kecuali jika kita memberi penguatan-penguatan teori-teori dasar itu dengan mensimplikasi teori-teori atau hasil-hasil riset yang terbaru. Yang lain tadi didiskusikan ya, saya pikir itu barangkali sedikit dari saya, tapi ya secara pribadi saya sangat mengapresiasi teman-teman yang presentasi dan juga teman-teman yang sudah bertanya, memberikan sanggahan dan mengkritik presenter kelompok penyaji. Semuanya adalah untuk membangun dan memberi penguatan atas pemahaman kita tentang teori-teori, dan insya Allah di pertemuan berikut kita akan masuk tentang struktur dan anatomi teori sosial yang postmodernisme. Di sini sudah dimensinya sudah akan lintas disiplin, multidisiplin. Itu barangkali dari saya. Kalau ada yang mau bertanya masih bisa, mungkin sekitar 5 menit. Masih ada waktu sebelum jam 4. Baik Pak, mohon izin saya Fahmi Pak. Silakan Pak. Kalau alhamdulillah tadi Pak diskusinya berjalan dengan baik. Kami mohon teman-teman yang bertanya itu kalau boleh dikasih nilai A. Kemudian karena yang bertanya dikasih nilai A, tentu yang menyanyi juga berharap seperti itu. Ya. A+ ya, A+. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terus yang memberikan tambahan gimana? Sebetulnya dosen tidak memberi nilai, hanya menginput. Yang menyatakan nilai itu adalah mahasiswanya sendiri. Jadi silakan nyatakan nilai A untuk Bapak dan Ibu-ibu, nanti saya input. Begitu kan? Bagus, Pak Fahmi punya keterampilan, kepiawaian sendiri yang bagus di-share ke teman-teman. Betul sekali, saya tahu mekanisme kerjanya itu, kemanfaatannya, tapi saya belum bisa mengoperasikan betul. Tetapi saya yakin dengan kemampuan seperti itu banyak sekali yang teratasi. Kita tidak perlu kesana kemari cari sumber, karena di dunia maya sudah tersedia. Begitu juga kita tidak terlalu susah menjahit korespondensi logika antar beberapa aspek-aspek yang hendak kita urai, jelaskan di dalam disertasi, mulai proposal nantinya sampai di pustaka. Pak Takyudin juga itu jago juga kayaknya itu. Pak Takyudin Bakri kayaknya terampil juga beliau. Seperti itu. Jadi kelas ini punya sumber daya yang lumayan. Nah, itulah yang diharapkan supaya diskusi-diskusi kelompok itu bisa terus terjadi, dan tentu bahwa peer discuss itu bisa memberikan, ya, saling memberi kemanfaatan. Dulu kalau kita hendak menulis, waduh luar biasa. Jadi bayangkan kalau buku-buku itu di perpustakaan
400, 500 sampai 800 halaman, mau dicari inti dari apa namanya main idea dari buku itu, waduh susah sekali. Karena tapi dengan teknologi yang tadi diperagakan oleh Pak Fahmi itu enak sekali tuh. Jadi banyak sekali waktu yang bisa diefisienkan. Begitu barangkali Pak Fahmi. Siap, siap Pak Dokter, siap. Nyatakanlah nilai A masing-masing, nanti saya yang input. Siap. Salam. Diketik di Siap, chat ya. Pak. Diketik di chat Pak Dokter. Ya. Diketik di chat. Tidak ada lagi? Ya, alhamdulillah sudah jam 15.58 juga ini Pak Dokter. Oke, kalau begitu. Baik, kita sudahi pertemuan kuliah kita hari ini. Kuliah yang keempat. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat dan insya Allah kita bertemu pada kuliahan berikutnya. Tentu teman-teman di kelompok ini juga sudah siap ya untuk materi, untuk diskusi kita pada pertemuan berikut. Baik Pak Sam itu tidak mau dipanggil senior. Karena kalau mahasiswa senior itu analoginya lain. Ya, Sudah terlalu lama. kita juga Pak Dokter, itu konotasinya itu kalau senior itu Pak senang istri orang. itu udah lain itu kalau begitu kan. Sama-sama tadi saya rapat Zoom dengan Pak Sam Sumarlin ini, tapi saya tidak lihat dia tiba-tiba pergi. Rupanya di standby di kantornya sendiri. Baik Bapak dan Ibu, semoga kita sehat-sehat semua. Kita ketemu pada minggu depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mohon izin Pak Jamal, gimana keadaan Pak Jamal? Oh, Pak ini. Pak Sam berikutnya. Lagi mute Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Pak Jamal, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah, terima kasih doa dan supportnya semua. Saya sudah berada di rumah ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi karantina di rumah deh. Siap. Insya Allah Pak cepat sembuh Pak, sehat-sehat Pak untuk kita semua Pak. Ya, amin, amin. Doa kami Pak untuk Pak Jamal mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat walafiat, dan nanti kita akan ketemu lagi di secara langsung Pak. Iya, offline. Ya, makasih banyak. Saya sangat merindukan kapan kita bisa offline. Kita tunggu dulu mudah-mudahan. Insya Allah 1 pekan ini saya berada di rumah, diminta untuk isolasi mandiri di rumah lagi. Insya Allah cepat sehat Pak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Begitu pula sebaliknya Pak. Amin Pak. Supaya sehat-sehat Pak, cepat selesai semua kita Pak. Iya, amin, amin. Ya Pak, Bapak, teman-teman, Ibu, mohon izin pamit. Ya. Terima kasih banyak Pak Kris sudah membantu kami moderator. Terima kasih Pak, mohon maaf Pak. Moderator juga ada Pak A tadi itu. Tapi Pak, lupa saya tanya sama Pak Dokter Pak, apakah kan minggu lalu Pak Dokter bilang moderator membuat laporan Pak ke Pak Dokter Muhammad Nur Ali. Saya lupa tanya tadi apakah saya membuat laporan, tapi laporan ini saya sudah siapkan sih Pak. Ya, tetaplah Pak, di share lah, siap. Pak. Oke, baik. Saya berarti WA pribadi. Kan laporannya baik semua. Ya Pak, semua saya tulis Pak, bertanya Pak. Calon-calon A semua itu. Jadi yang saya capture absennya yang posisi yang paling banyak Pak. Tadi paling banyak kita ada di 17 orang Pak partisipan. Jadi itu yang saya capture, saya lampirkan di laporannya Pak. Siap. Oke. Oh, Masya Allah. Ya, bayar. Terima kasih banyak ini Pak. Saya dari kantor dipakai ruangan, saya baru sampai di rumah lagi untuk masih dapat ekornya.
Minggu depan Saya Pak Sam capture ya? pertama tidak ada Pak Sam. Saya mau capture ada Pak Sam, tidak lama hilang lagi Pak. Aduh, terpaksa saya capture yang terakhir saja Pak. Minggu Ya. depan yang presentasi siapa Pak? Pak Christian? Saya kelompok terakhir Bu. Saya di kelompok 5. Minggu depan ini Pak Sam, Pak Khairil Reza, Pak Samuel dengan Pak Eptawan. Yang struktur dan anatomi teori sosial. Ya, Pak Sumatera. Ya, mungkin juga mau maaf buat teman-teman yang masuk di kelompok 4. Mohon maaf nanti saya bikin WA group. Mungkin sewaktu-waktu kita malam dalam 1 minggu ini kita bisa Zoom untuk berdiskusi tentang materi kita. Terima kasih Bapak. Ya, siap. Pak Ketua, Pak sudah live mungkin Pak. Sudah live mungkin nih Pak Ketua. Kalau ngopi-ngopi Pak Sam mau undang ya? Pak Sam kalau diskusinya ngopi-ngopi mau undang begitu ya? Pokoknya siap lah. Kita bisa ngopi-ngopi Bu, Corona. Oh, Corona. Yang jelas kita berdoa. Pak Jamaludin bagus ngopi-ngopi. Cepat berakhir. Kita bisa kuliah di Ya, siap. Tapi Pak Hamka harus datang, Pak Jaksa harus datang kalau kita di Warkop. Iya. Jaksa sibuk Pak Jaksa. Sudah angkat tangan beliau Pak, berarti siap Pak. Pak Takwa sudah live Pak. Ini Ibu Sartika nanti mau masuk di kelompok berapa Pak? 4 atau 5 karena 2 kelompok lagi yang tertinggal untuk presentasi berikutnya. Ya, diatur saja Pak. Nanti saya WA Pak.